Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah yang sangat manusiawi. Seorang ayah datang kepada Yesus dengan hati yang letih karena anaknya menderita kerasukan, sakit ayan, jatuh ke dalam api dan air, dan ia sudah berusaha mencari pertolongan kemana-mana, termasuk kepada para murid Yesus, tetapi tidak berhasil. Lalu Yesus menjawab dengan satu kalimat yang menyentak, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Bukan karena Yesus marah, tetapi karena hatinya pedih. Yesus melihat banyak orang dekat dengannya secara fisik, tetapi jauh secara rohani. Tuhan Yesus lalu menyembuhkan anak itu, tenang, tegas, tapi penuh belas kasih. Kemudian para murid bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dan Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya." Kadang kita pun seperti para murid. Kita ikut Yesus, kita berdoa, kita rajin, tetapi dalam hati kecil kita masih ragu, masih takut, masih tidak percaya sepenuhnya. Tuhan Yesus hari ini tidak menuntut iman yang besar. Ia hanya meminta iman sebesar biji sesawi, sangat kecil, tetapi kalau tumbuh bisa menjadi pohon yang kuat. Iman itu bukan soal tahu banyak, tetapi soal percaya dan berserah. Percaya bahwa dalam kegelapan pun Tuhan Yesus tetap bekerja. Percaya bahwa ketika semua terasa tidak mungkin, Tuhan Yesus tetap menyertai. Jadi,
Hari ini mari kita belajar satu hal yang sederhana dari Injil ini. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Percaya, bahkan jika hanya sedikit. Karena di tangan Tuhan Yesus, yang kecil bisa menjadi berkat besar. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kadang kami ragu dan goyah. Tetapi hari ini, kami mau mempercayakan kembali hidup kami kepadamu. Tanamkanlah iman di hati kami, meskipun kecil, agar kami dapat berjalan bersamamu, dalam damai dan tanpa takut. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.